Public speaking adalah kegiatan berbicara di hadapan umum dengan audiens yang jumlahnya beragam. Ada banyak orang ketika dihadapkan pada posisi ini akan merasa gugup, grogi karena kurang percaya diri. Tentunya ini merupakan sifat yang manusiawi. Nah, ternyata untuk bisa berbicara di hadapan umum, kita harus mempelajari beberapa hal agar kita benar-benar siap menghadapi kondisi ini. Pada video kali ini saya akan berusaha membagi tips untuk bisa berbicara depan umum dari berbagai sumber dan tentunya pengalaman pribadi saya. Selamat menonton. Halo, apa kabar? Nah, mungkin di sini ibu bapak pernah dihadapkan pada suatu situasi di mana ibu bapak harus berbicara di hadapan orang. Itu jumlahnya banyak ataupun jumlah yang audiens atau pendengar sedikit. Seperti apa perasaan ibu bapak? Apakah gemetaran atau mungkin tidak bisa keluar sepatah dua patah kata pun? Nah, ini mungkin hal yang dirasakan bagi seseorang apabila dia tidak memiliki pengalaman berbicara di hadapan orang. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama, kemampuan berbicara atau public speaking ini wajib dimiliki oleh setiap orang. Entah itu bekerja sebagai seorang ASN ataupun di luar ASN. Nah, perlu juga diingat bahwa apabila kita menyampaikan suatu materi atau sosialisasi yang disampaikan ke hadapan orang, tentu saja tidak serta-merta setelah kita selesai menyampaikan materi tersebut, tugas kita sudah selesai. Ternyata belum. Tugas kita selesai apabila apa yang ingin kita sampaikan, apa yang audiens ingin dengarkan, itu sama-sama mendapatkan pemahaman. Apa yang kita sampaikan terdeliver dengan baik, nah si audiens atau pendengar ini mampu menyerap apa yang telah kita sampaikan sehingga berguna bagi kehidupan yang menerima. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa tips terkait dengan bagaimana agar kita mampu berbicara dengan baik di hadapan orang banyak. Tonton video ini sampai habis, saya akan kupas satu persatu tips yang akan saya sampaikan. Nah, tips yang pertama tentu saja bagi ibu bapak yang ingin menyampaikan suatu materi, itu tentunya harus mengerti atau memahami isi keseluruhan dari materi yang akan disampaikan. Seorang yang pandai public speaking pasti tidak akan bisa menyampaikan dengan baik apabila materi yang akan disampaikan itu tidak ada dalam pikirannya. Nah, yang pertama, bekali dulu ibu bapak dengan materi atau pengetahuan tentang apa yang akan dibicarakan. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan ke tips yang kedua. Nah, pada tips kedua ini merupakan pengalaman pribadi saya di mana saat saya ingin berbicara di hadapan orang banyak, itu saya memposisikan bahwa diri saya lah yang paling mengerti dan memahami materi yang akan saya sampaikan. Nah, ini tentu saja penting untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jadi ketika kepercayaan diri kita sudah kuat, kita akan dengan pede mampu menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Tentu saja apabila kita merasa kurang pede, kita merasa berkecil hati, kita merasa grogi, kita akan bingung saat berada di depan, saat semua mata menatap kita. Nah, tips yang ketiga yaitu harus banyak-banyak latihan. Tentu saja latihan ini sangat berguna apabila ibu bapak terjun langsung, berbicara langsung di hadapan orang banyak. Nah, latihan ini bisa dilakukan di hadapan teman, di hadapan orang tua, di hadapan saudara, di hadapan istri, suami, atau bahkan pacar. Nah, di sanalah kita meminta tolong untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan, di mana sih kekurangan dari kata-kata atau pernyataan yang kita sampaikan. Nah, dari sanalah kita bisa mengambil atau melakukan evaluasi terhadap kata-kata kita atau public speaking kita saat berbicara. Nah, tentu saja ini sangat berguna apabila ibu bapak akan berbicara langsung di hadapan orang banyak. Selain itu juga mungkin berbicara di depan cermin atau melihat gerakan kita secara langsung di depan cermin itu juga sangat berguna terhadap gestur seperti apa sih yang kita keluarkan atau seperti apa ekspresi yang kita lakukan ketika kita berhadapan atau menyampaikan sebuah materi kepada audiens kita. Tip yang selanjutnya atau tips keempat yaitu datanglah lebih awal ke tempat
kegiatan, ke tempat acara atau tempat kita diundang untuk membawakan sebuah materi tersebut. Nah, dengan kita datang lebih awal, tentunya kita bisa melihat seperti apa sih situasi tempat kita akan mengisi materi nantinya. Di mana posisi kita duduk, di mana nanti posisi kita berbicara, di mana posisi audiens kita mendengarkan kita, nanti di mana kita bisa bergerak. Nah, seperti itu kita harus kuasai. Tentunya dengan datang lebih awal juga itu bisa membuat hati kita lebih tenang karena tidak akan terkejar waktu apabila kita datang waktunya terlalu mepet. Tentu saja ini akan mempengaruhi mood kita saat kita menyampaikan materi. Andai kata ibu bapak datang terlambat ke acara, audiens sudah siap, semuanya sudah lengkap, ibu bapak terlambat kan pasti ada ketidakenaan hati gitu ya. Jadi ketika ibu bapak berdiri di depan, ibu bapak tidak enak hati karena sudah membuat para audiens menunggu. Nah, tentu saja ini akan mempengaruhi mood pada para audiens maupun mood dari ibu bapak yang akan membawakan materi tersebut. Tips yang kelima yaitu membangun interaksi dengan audiens kita, membangun interaksi dengan para pendengar kita. Tentu saja kita tidak akan monoton berbicara panjang lebar dari A sampai Z, dari pembukaan sampai penutup. Kita perlu saja melakukan kontak dengan para peserta, entah menegur, entah bertanya mungkin apakah penyampaian saya terlalu cepat atau apakah ada yang dari sampai sini saya menyampaikan, apakah ada yang belum dimengerti, mungkin bisa dilakukan kontak seperti itu, atau mungkin membuat candaan atau mengeluarkan pantun yang bisa mengundang para audiens kita untuk tertawa. Tentu saja dengan adanya kontak ini membuat suasana jadi lebih hangat, suasana jadi lebih hidup, sehingga orang tidak akan mengantuk atau bosan saat mendengarkan ibu bapak berbicara. Tentu saja apabila materi yang kita sampaikan ini cukup berat dan kita sampaikan dengan kaku, itu akan sulit terdeliver ke audiens kita. Lakukanlah kontak-kontak, lakukan semacam candaan yang dapat membangun kembali suasana. Jangan lupa juga untuk meminta maaf apabila ibu bapak salah dalam pengucapan kata atau penyampaian informasi. Karena kita tidak akan pernah tahu kata-kata mana yang salah karena mungkin terlalu cepat dalam penyampaian, terlalu cepat dalam mengeluarkan kata-kata sehingga ada sedikit belibet kata. Jangan segan untuk mengucapkan maaf di sana. Karena maaf tersebut juga dapat mempengaruhi mood dari ibu bapak yang mungkin sudah terlanjur salah mengeluarkan kata-kata sehingga dibenarkan langsung juga pada waktu itu. Nah, tips yang keenam, apabila ibu bapak sudah terlanjur misalnya gugup atau grogi, nah sebisa mungkin jangan tunjukkan sikap atau gerakan-gerakan yang menunjukkan bahwa ibu bapak merasa grogi pada kesempatan tersebut. Sebisa mungkin disembunyikanlah apabila ibu bapak merasa grogi. Mungkin ibu bapak bisa menarik nafas dalam-dalam atau minum air, meminta air apabila disediakan oleh panitia, atau mungkin ibu bapak bisa mengeluarkan HP untuk menutupi grogi tersebut sampai ibu bapak benar-benar siap melaksanakan atau memulai kegiatan sosialisasi atau pemberian materi tersebut. Tentu saja grogi ini atau sikap kita gugup saat berhadapan di hadapan orang banyak ini pasti sangat wajar terjadi. Namun tentunya sebagai seorang manusia kita harus mampu mengendalikan sikap. Bagaimana ibu memanajemen diri ibu bapak apabila ibu bapak merasa grogi itu agar tidak terlihat di hadapan audiens ibu bapak. Jangan juga pernah berkata apabila ibu bapak mungkin merasa kurang memahami materi, jangan pernah mengatakan bahwa maaf saya kurang memahami materi ini, maaf saya baru saja membaca sehingga mungkin tidak akan bisa memberikan secara maksimal materi ini. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Karena apabila ibu mengeluarkan kata-kata seperti itu di depan, tentu saja akan mengurangi kepercayaan audiens terhadap apa yang akan ibu bapak sampaikan nantinya. Nah, tips ketujuh, tentu saja ibu bapak bisa sering-sering untuk membaca buku, membaca koran, atau membaca bahan bacaan untuk menambah literasi, untuk menambah kosakata ibu bapak saat berbicara. Saat ibu bapak akan menggunakan kata ganti, ibu bapak akan lebih mudah dalam melakukan atau mengeluarkan kata ganti tersebut, sehingga apa yang ibu bapak sampaikan akan lebih mudah untuk dimengerti. Nah,
Nah, mungkin itu saja tips yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana seorang pemula mungkin yang belum pernah berbicara sama sekali di depan audiens atau publik yang banyak, yang mungkin dapat digunakan untuk ibu bapak untuk belajar ke depan apabila memiliki kesempatan atau memiliki tugas untuk berbicara di hadapan orang yang banyak. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat untuk ibu bapak, dan perlu diingat, jadi tugas kita belum selesai apabila kita sudah selesai menyampaikan seluruh materi. Tugas kita selesai apabila para audiens sudah memahami apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila mungkin video ini bermanfaat, bisa dibantu subscribe-nya. Semoga ibu bapak semua dalam keadaan sehat semuanya.